Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah taktis kita. Nah, hari ini kita bakal langsung ngebahas kejutan masif yang baru aja pecah di Miami Stadium. Ini bukan sekedar pertandingan biasa teman-teman, ini tuh drama murni. Bayangin, raksasa Amerika Selatan, Uruguay, ditahan imbang sama tim debutan Piala Dunia yang bener-bener nggak ada takutnya, Tanjung Verde. Skor akhir 2-2. Dan jujur aja di balik skor tersebut tersimpan detail taktis yang gila banget. Yuk kita bedah. Oke, ini menu taktis kita hari ini. Kita mulai dari kejutan spektakuler di Miami, analisis gol bersejarah, respon sengit Uruguay, transisi cepat, bedah statistik expected goals, sampai skenario kelolosan di grup H. Bagian pertama, kejutan spektakuler di Miami, di mana Tanjung Verde sukses mengejutkan juara dunia 2 kali Uruguay. Masuk ke bagian 2, analisis taktis gol bersejarah. Kita bakal membedah tendangan magis dari Kevin Pina. 32. Yap, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jarak dalam hitungan meter dari titik tendangan bebas Kevin Pina ke gawang Uruguay. Jauh banget kan? Tapi yang bikin merinding itu konteks sejarahnya. Sejak tahun 1966, baru kali ini nih ada tim yang mencetak gol perdana mereka di ajang Piala Dunia langsung lewat tendangan bebas. Coba bayangin beban di pundak Pina saat itu. Jaraknya sejauh itu, tapi dia bisa mengeksekusinya dengan super dingin. Nah, pertanyaannya, gimana proses gol ini bisa terjadi? Awalnya dari kesalahan Rodrigo Bentancur, dia menjatuhkan Telmo Arcanjo di area yang sebetulnya nggak terlalu bahaya, asal pertahanan mereka terorganisir ya. Tapi Pina jeli banget ngelihat celah. Dia lepasin tembakan roket, mendatar, dan langsung membelah tembok pertahanan Uruguay, racikannya Marcelo Bielsa. Bola meluncur tajam ke sudut kanan bawah gawang. Saya sih yakin 100% Bielsa pasti pusing banget lihat betapa rapuhnya tembok pertahanan timnya di momen itu. Kesalahan sepele, tapi hukumannya mematikan. Lanjut ke bagian 3, respons sengit skuad Uruguay lewat comeback kilat mereka di akhir babak pertama. Uruguay tentu nggak tinggal diam dong, mereka merespons dengan luar biasa agresif. Sebenarnya di menit 15, mereka udah nebar ancaman lewat serangan balik Federico Valverde, walau sayangnya masih melebar. Tapi puncaknya ada di ujung babak pertama. Menit 44 bermula dari sapuan gagal bek Tanjung Verde, Sidney Cabral. Bola malah mantul kena tiang gawang sendiri. Nah, Maxi Araujo ini refleksnya juara. Dia langsung nyambar bola muntah itu pakai sundulan terbang ke gawang kosong. Terus belum juga pemain Tanjung Verde narik napas lega, bam! Di menit ke-6 injury time, umpan silang manis dari Manuel Ugarte diselesaikan dengan sempurna pakai satu sentuhan aja oleh Canobio. Benar-benar cuma butuh hitungan menit buat Uruguay ngebalik keadaan 180 derajat. Oke, kita pause sebentar buat bahas satu nama penting ini, Maxi Araujo. Statistiknya gila loh. Dia jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di 2 laga pembuka negaranya pada satu edisi Piala Dunia sejak Oscar Mijes di tahun 1954. Gila kan? Hampir 70 tahun yang lalu. Araujo bukan cuma jadi pahlawan penyelamat di laga pembuka. Di pertandingan ini dia juga ngasih 1 gol dan 1 assist. Ini ngebuktiin seberapa krusialnya peran Araujo di lini depan Uruguay sekarang. Dia itu ibarat mesin penggerak kebangkitan timnya. Kita masuk ke bagian 4. Transisi cepat menghukum kesalahan, di mana Helio Varela memanfaatkan blunder fatal pertahanan lawan. Sekarang mari kita bedah proses gol penyimbang ini step by step. Langkah pertama, bek Uruguay Matias Oliveira bikin umpan voli yang ceroboh banget di area pertahanannya sendiri. Langkah kedua, blunder fatal ini otomatis mancing kiper veteran Fernando Muslera buat keluar ninggalin gawangnya. Dan di langkah ketiga, pemain pengganti Tanjung Verde, Helio Varela langsung aktifin insting pembunuhnya. Dia potong bola itu, ngelewatin Muslera yang udah terlanjur maju, dan tinggal nyontek bola ke gawang yang udah kosong melompong. Ini adalah contoh sempurna gimana transisi dari bertahan ke menyerang itu cuma butuh hitungan detik kalau ada miskomunikasi konyol di lini belakang. Dan kalian sadar nggak sih seberapa cepat Varela ngasih impact? 2 menit 16 detik. Cuma segitu waktu yang dibutuhin Varela buat cetak gol sejak dia nginjekin kaki di lapangan sebagai pemain pengganti. Asal kalian tahu ya, ini rekor gol tercepat pemain pengganti asal benua Afrika di Piala Dunia sejak sang legenda Roger Milla ngelakuin hal serupa di tahun 1994 dengan catatan 1 menit 24 detik. Intinya, ini benar-benar pergantian taktis jenius yang langsung merubah arah permainan. Lanjut ke bagian 5. Bedah statistik expected goals atau XG. Pemborosan versus penyelesaian klinis. Nah, ini bagian yang paling sering bikin pelatih pusing, statistik expected goals. Di pertandingan ini, Uruguay itu ngelepasin total 17 tembakan dengan nilai XG yang lumayan tinggi, nyentuh angka 2,34.
Artinya apa? Secara matematis, mereka tuh seenggaknya bisa cetak 2-3 gol dari peluang yang mereka punya. Di kubu seberang, Tanjung Verde cuma bikin 12 tembakan dengan XG yang kecil banget, cuma 0,86. Tapi faktanya, Tanjung Verde mainnya super efisien. Mereka berhasil nyulap peluang-peluang yang probabilitasnya kecil itu jadi gol nyata. Bener-bener definisi main tajam. Dan puncak ironinya kelihatan banget di sini. Biarpun Uruguay dominan menyerang dan menang nilai XG, coba tebak, mereka cuma punya 2 tembakan tepat sasaran selama 90 menit penuh. Di sisi lain, sang kuda hitam Tanjung Verde justru berhasil nembak tepat ke gawang sebanyak 4 kali. 2 kali lipatnya loh. Ini nih pelajaran penting buat kita semua. Penguasaan bola dan dominasi XG yang tinggi itu nggak ada artinya kalau kalian nggak punya akurasi mumpuni saat udah masuk ke sepertiga akhir lapangan. Oke, terakhir di bagian 6. Skenario kelolosan grup H dan apa arti hasil imbang untuk matchday pamungkas. Kalau kita lihat klasemen sementara grup H sekarang, suasananya benar-benar panas. Tanjung Verde lagi ngintip santai di posisi 3 dengan perolehan 2 poin. Persis sama kayak poinnya Uruguay yang ada di posisi 2. Tapi coba deh cek calon lawan mereka selanjutnya. Tanjung Verde bakal ketemu Arab Saudi, sebuah pertandingan yang pastinya bikin mereka pede banget buat nyetak sejarah lagi. Terus nasibnya Uruguay gimana? Mereka malah harus mati-matian melawan raksasa Eropa, Spanyol. Jelas dong, beban psikologis dan tekanannya sekarang pindah 100% ke pundak skuad Uruguay. Nah, situasi gila ini ninggalin satu pertanyaan besar buat nutup sesi bedah taktis kita. Dengan segala keberanian taktis mereka, efisiensi yang mematikan, plus momentum yang lagi berpihak, mampukah Tanjung Verde, si tim debutan ini, ngelanjutin kisah dongeng mereka dan lolos ke babak 32 besar? Ataukah realita kerasnya panggung Piala Dunia pada akhirnya bakal ngehentiin langkah heroik mereka? Wah, skenario manapun yang kejadian, matchday terakhir nanti udah pasti bakal meledak. Teman-teman, terima kasih ya udah gabung di Bedah Taktis kali ini. Pastikan kalian terus nonton dan menikmati kejeniusan taktik di atas lapangan. Sampai jumpa!